Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 6. Desa Curah adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kademangan Talang Sari, Kadipaten Bukit Anyar. Sebagai wilayah paling timur dari Kerajaan Lodaya, Kadipaten Bukit Anyar berbatasan darat dengan Kerajaan Purnawangi. Hal ini harusnya menjadi perhatian penting bagi Kerajaan Lodaya. Sebab, menjaga perbatasan sama dengan menjaga kedaulatan. Sayangnya, dalam 20 tahun terakhir, Kerajaan Lodaya mengalami penurunan. Konflik internal sering terjadi. Para pangeran dan adipati seakan bersaing untuk memegang kekuasaan. Akibatnya, kepentingan rakyat terabaikan. Perekonomian kerajaan merosot. Petani sering gagal panen karena banyak waduk rusak tidak diperbaiki. Harga bahan pokok melonjak, sedangkan pendapatan menurun. Pada saat seperti ini, tindak kejahatan juga meningkat di mana-mana. Desa Curah juga tak luput dari kondisi umum tersebut. Penduduk yang selama puluhan tahun bergantung pada pertanian sekarang dilanda kesulitan hebat. Waduk desa rusak, sehingga jatah air untuk para petani dari pemerintah desa sangat sedikit. Akibatnya, para petani hanya bisa mengairi sepertiga dari lahan mereka. Parahnya lagi, kerajaan malah menaikkan pajak hasil bumi. Hal ini membuat banyak rakyat diam-diam menyumpahi para pemangku kekuasaan. Matahari sudah hampir terbenam saat Satria dan Prameswari sampai di jalan utama menuju Desa Curah. Di bawah sebatang pohon, mereka beristirahat sejenak untuk mengambil minum. Prameswari melemparkan pandangannya ke depan. "Aneh," kata sang gadis pelan sambil mengernyitkan kening. Untuk sesaat, gadis cantik itu tampak celingukan. 10 tombak di depan mereka, berdiri sebuah pintu gerbang yang cukup besar. Tingginya mencapai 2 tombak dan sepertinya dalam keadaan tertutup. "Aneh kenapa?" tanya Satria penasaran. "Seingatku, desa ini tidak mempunyai tembok dan gerbang. Memang kapan terakhir kali kau berkunjung ke sini?" "Wajar saja kalau ada perubahan," sahut Satria santai. Prameswari tidak langsung menjawab. Dia memang sudah lama sekali tidak berkunjung. Mungkin Satria benar. Pemerintah telah membangun tembok dan gerbang untuk lebih menjaga keamanan desa. "Mungkin kau benar," ujar Prameswari seraya memimpin jalan. Satria mengangkat bahunya dan mengikuti langkah sang gadis. Hanya beberapa saat saja, mereka sudah berada sekitar 2 tombak dari pintu gerbang. Namun, berhenti. Satu suara setengah berteriak terdengar dari atas. Satria dan Prameswari mendongak. Di atas tembok, tampak beberapa orang yang sedang berjaga. Mereka berpakaian seperti prajurit. Hanya saja, warna seragam mereka adalah merah. Padahal, warna seragam tentara kerajaan Lodaya adalah kuning emas. "Siapa kalian dan ada urusan apa ke desa kami?" bentak suara tadi. "Aku adalah seorang pelajar dari kota Praja. Namaku Satria. Dan ini kawanku, Prameswari. Dia berasal dari desa ini. Aku sedang menemaninya untuk mengunjungi kerabat yang tinggal di sini," ujar Satria seraya tersenyum ramah. "Desa kami tidak menerima tamu yang tidak penting. Kalian pergilah," perintah prajurit tadi. Satria memasang wajah masam. Jauh-jauh mereka kemari malah diusir begitu saja. "Tuan prajurit, kami sudah menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Setidaknya, izinkan kami masuk untuk sekedar mengisi perut dan memulihkan tenaga." Prajurit itu melotot, "Itu bukan urusanku," balasnya pongah. "Yang jelas, orang asing tidak boleh masuk. Kalian pergi sekarang, atau terpaksa kami usir dengan hujan panah," ancamnya kemudian. "Cih," Satria mendecih gusar. Sebetulnya enteng saja kalau dia mau melompati tembok dan menghajar prajurit sombong ini. Tapi Satria ingat pesan gurunya untuk tidak mudah membuat onar. Tiba-tiba, Satria teringat sesuatu. Ning, siapa nama pamanmu?" "Oh, namanya Danursido," jawab Prameswari. "Tuan prajurit, paman dari kawanku ini bernama Danursido.
Barangkali kau mengenalnya. Prajurit di atas tembok itu terdengar mendengus. Aku tidak peduli. Pokoknya kalian harus cepat. Tunggu. Ada satu suara lagi yang ikut berbicara. Tak lama kemudian, dari atas tembok muncul satu wajah pemuda tembem yang tersenyum ramah. Kemuning, apa itu kau? Tanya prajurit tembem itu. Gentur. Prameswari hampir berteriak setengah tak percaya. Pemuda yang dipanggil Gentur itu melambaikan tangannya. Setelah itu, dia nampak berdiskusi dengan kawan-kawan. Gentur, apa kau lupa dengan perintah bekel gajah? Gareng, aku tidak lupa. Tapi yang dibawa itu benar-benar kawanku. Dia keponakan Pak Danur yang kemarin menyumbang 10 karung beras. Jika ketahuan, bukan hanya kau, tapi kita semua akan dihukum dengan berat karena melanggar perintah atasan. Sergah Gareng masih enggan. Gentur terdiam sesaat. Sesuatu terlintas di benaknya. Begini saja, bagaimana jika gajiku bulan ini kuserahkan pada kalian bertiga? Tapi kalian harus tutup mulut. Bagaimana? Gareng dan kedua kawannya saling pandang. Mereka akhirnya mengangguk. Baiklah, aku setuju. Tapi, jika ada apa-apa, kau seorang yang bertanggung jawab, ujar Gareng sambil menyipitkan mata. Gentur mengibaskan tangannya. Tenang saja, aku jamin tidak ada masalah. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Gentur langsung melompat turun. Tak lama kemudian, gerbang pun terbuka. Satria dan Prameswari melangkah masuk dengan aman. Gentur, aku berterima kasih atas bantuanmu tadi, ujar Prameswari sambil menangkupkan tangan. Pemuda bertubuh gemuk dan berpipi tembem itu menjawab, sudahlah. Kau ini sahabatku. Mana mungkin aku menelantarkanmu. Prameswari tertawa renyah, dari dulu kau memang baik kepadaku gendut. Biar gendut, yang penting sehat, hahaha, timpal Gentur. Oh iya, kawanmu ini tadi siapa namanya? Waria apa siapa? Prameswari tertawa cekikikan, sedangkan Satria memasang wajah masam. Buset Waria, mentang-mentang wajahku tampan, rutuknya. Haha, jangan marah kawan. Aku memang agak payah dalam mengingat nama seseorang, Gentur menepuk-nepuk pundak Satria berusaha akrab. Sekarang kau sudah jadi prajurit ya? Tanya Prameswari. Bisa dibilang seperti itu, jawab Gentur hambar. Bagaimana? Apa aku terlihat cocok? Prameswari menghentikan langkah. Dia menatap kawan masa kecilnya itu beberapa saat. Kemudian, seraya mengacungkan jempol, gadis itu berkata, menurutku kau terlihat cukup gagah. Gentur tersenyum senang. Dia juga melirik ke arah Satria. Seolah hendak mengatakan bahwa dia terlihat bagus dengan penampilan seperti sekarang. Satria cepat tanggap dan ikut berkomentar. Meskipun sebetulnya terlihat agak kurang ideal, tapi kau cukup gagah, kawan. Senyuman Gentur langsung hilang. Dia menoleh kepada Prameswari lalu berujar, hei, kawanmu ini sepertinya kalau bicara ceplas-ceplos ya. Prameswari tidak dapat menahan tawanya. Sambil menepuk pundak Gentur, gadis itu berkata, sudah, kau jangan pedulikan dia. Mereka berjalan selama sepembakaran satu dupa. Karena hari sudah malam, Satria dan Prameswari akhirnya memutuskan untuk beristirahat di penginapan. Aku tidak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Malam ini aku giliran jaga, ujar Gentur tulus. Tak apa Dut, kami sudah banyak merepotkanmu, balas Prameswari. Besok kalian langsung ke rumah Pak Danur. Tanya Gentur. Iya, mungkin pagi-pagi sekali, jawab Prameswari. Gentur mengangguk-angguk. Dia mengelus perutnya yang agak buncit beberapa kali. Ada apa sobat? Tanya Prameswari khawatir. Gentur tersenyum kikuk, tidak ada apa-apa. Tapi berhati-hatilah di jalan. Ku dengar, kadang-kadang ada yang berbuat jahat. Maklum, zaman sedang susah. Oh, begitukah? Kening Prameswari agak mengernyit. Tapi tak lama kemudian, seraya tersenyum,
gadis itu berkata, aku akan ingat pesanmu. Jika ada yang macam-macam, akan kujual namamu. Pasti mereka lari terbirit-birit. Gentur tertawa senang. Setelah sedikit berbasa-basi, pemuda gendut itu segera pergi. Kembali ke arah gerbang desa. Prameswari menarik napas berat. Dia menoleh pada Satria. Bagaimana menurutmu? Sejak awal, memang ada sesuatu yang tidak beres di sini, jawab Satria pelan. Lalu tiba-tiba, pemuda itu memegang pinggang sang gadis. Hei, apa yang kau lakukan? Prameswari terkejut. Pipinya langsung merah. Satria mendekatkan wajahnya ke wajah sang gadis. Sambil tersenyum, dia berbisik di telinga sang gadis, ada yang mengawasi kita. Prameswari menyipitkan mata, di mana? Bisiknya pelan. 2 orang di atas atap sebelah kiri. 1 lagi di balik dinding di rumah sebelah kanan. Dan yang 2 ada di balik pintu penginapan ini. Prameswari terkejut. Bagaimana pemuda ini bisa tahu? Kewaspadaannya bukan main. Sebetulnya setinggi apa kemampuan pemuda yang tampak lemah ini? Sekarang harus bagaimana? Bisik Prameswari. Kita pura-pura tidak tahu saja dulu. Tapi jangan turunkan kewaspadaanmu, ujar Satria balas berbisik. Oh Prameswari melenguh. Bulu kuduknya berdiri. Wajahnya memerah dan ekspresinya jelas menunjukkan kepanikan. Ada apa? Kau terlalu dekat, nafasmu membuat bulu kudukku berdiri, protes Prameswari. Bagaimana ini jadi salahku? Kau saja yang terlalu perasa. Satria malah meledek dan meniup leher Prameswari. Merasakan hembusan angin hangat yang menerpa lehernya, sang gadis sontak melompat setengah tombak ke depan pintu penginapan. Wajahnya merah. Tanpa menunggu, dia segera masuk ke penginapan. Menyaksikan itu, Satria malah terkekeh-kekeh seolah tak bersalah. Setelah menghela nafas, pemuda itu pun menyusul ke dalam. Setelah Satria dan Prameswari masuk ke penginapan, 2 sosok yang berada di atas atap terlihat melompat turun. Gerakan mereka cukup enteng, menunjukkan bahwa keduanya memiliki kemampuan. Weleh, Kakang Kebo Ireng. Gadis itu cantik sekali. Aku belum pernah melihat yang secantik ini sebelumnya, ujar pria bermata picek kepada Kebo Ireng. Padahal matamu tinggal sebelah, Tuba. Tapi kalau urusan gadis cantik, ternyata kau masih sangat jeli, ujar Kebo Ireng sambil terkekeh. Mereka betul-betul sepasang kekasih yang tidak tahu diri. Bisa-bisanya bermesraan di tempat umum seperti ini. Aku jadi tak sabar Kakang, Tuba tampak menelan ludah. Dia sudah sibuk dengan pikiran kotornya. Kebo Ireng tertawa pelan, yang penting, kau ingat aturan dan urutannya, Tuba. Aku yang pertama, kali ini, aku ingin selama 6 hari tak ada yang menggangguku, hahaha. Tuba tersenyum kecut. Kebo Ireng ingin bersenang-senang terhadap gadis tadi selama 6 hari. Apa yang akan dia dapatkan setelah itu? Tuba hanya bisa berharap bahwa sang gadis masih cukup segar saat gilirannya tiba. Apa masih belum ada kabar tentang Sentala dan si gendut Sarwo? Tanya Kebo Ireng. Belum ada. Aku sudah memeriksa area hutan. Hanya jasad si Ceking saja yang kutemukan. Kebo Ireng mendengus. Kurang ajar. Kemana perginya makhluk-makhluk sialan itu? Kakang, bagaimana jika mereka ternyata telah tewas juga? Apa kau menemukan mayat mereka? Tuba menggeleng. Kalau begitu, mereka pasti masih hidup. Oh ya? Bagaimana keadaan mayat si Ceking saat kau temukan? Tuba berusaha mengingat, matanya mendelik, tengkorak kepalanya pecah, lalu dadanya tampak hitam. Mungkin bekas tendangan. Maki Kebo Ireng. Rupanya mereka bertiga telah bertemu dengan lawan yang cukup tangguh. Jangan-jangan, Kakang Gundul dan si Tambun lari setelah melihat si Ceking tumbang. Kebo Ireng menggeram, pasti begitu. Awas saja kalau sampai ketemu. Akan kuberi mereka pelajaran. Tuba terdiam.
Dalam hatinya dia berpikir, dalam kelompok mereka yang beranggotakan 6 orang ini, Kebo Ireng memang yang paling kuat. Tapi, si Gundul berada di peringkat 2, si Ceking peringkat 4, dan si Tambun peringkat 6. Jika bertarung bersama, ketiga orang tersebut jelas tidak bisa diremehkan. Namun, si Ceking malah mati mengenaskan. Si Gundul dan si Tambun entah pergi kemana. Kira-kira, sekuat apakah lawan mereka ini? Sudahlah, kita akan bahas ini nanti. Sekarang, mari kita urus dulu gadis cantik tadi, ujar Kebo Ireng. Apa Kakang punya rencana? Tanya Tuba. Tentu saja aku punya, jawab Kebo Ireng seraya tersenyum licik. Ia kemudian membisikkan rencananya pada Tuba. Lelaki bermata satu itu tampak mengangguk-angguk dan tersenyum lebar. Keduanya kemudian tertawa. Sementara itu di penginapan, terlihat 2 orang tersenyum ramah menyambut kedatangan Satria dan Prameswari. Selamat datang, Raden dan Nona. Perkenalkan, saya Tumir, pemilik penginapan. Apa yang bisa kami bantu? Ujar sosok yang lebih tua. Oh, Pak Tumir, apakah masih ada kamar kosong untuk aku dan kekasihku? Tanya Satria sambil tersenyum. Raden perlu 1 atau 2 kamar. Tanya Pak Tumir. Prameswari baru akan menjawab, namun ia kalah cepat melawan Satria. 1 kamar saja, Pak. Tolong sediakan yang paling mantap. Sang pemuda tampak mengedipkan mata pada Pak Tumir. Pak Tumir paham, tenang saja Raden. Kamar terbaik akan segera kami sediakan. Setengah berbisik, Satria bertanya dengan tatapan serius, aman apa tidak, Pak Tumir? Aman, Raden. Saya jamin, orang luar bahkan tidak akan mendengar keributan yang terjadi di dalam. Pak Tumir mengacungkan jempol. Satria tersenyum lebar, hahaha. Bagus, bagus. Aku suka pelayananmu, ujar pemuda itu sambil menyelipkan beberapa gabak ke tangan Pak Tumir. Prameswari terbengong. Apa yang direncanakan oleh pemuda di hadapannya? Lalu keributan apa yang mungkin akan terjadi? Saat melihat apa yang di tangan Satria, bola mata gadis itu terbelalak. Kurang ajar. Sejak kapan kantung uangku berpindah tangan? Kamarnya lumayan juga, komentar Prameswari. Dia berjalan ke sana kemari, mengecek meja, melihat-lihat ruang mandi, lalu merebahkan diri di kasur. Ah, empuk dan nyaman sekali, sambung gadis itu sambil meregangkan tubuh. Di sisi lain, Satria tampak mengambil posisi di sebelah ranjang lalu setelah sedikit menepuk-nepuk lantai, dia pun segera merebahkan diri. Prameswari berguling ke sisi Satria. Sambil tengkurap gadis itu berkata, kau tidur di bawah. Aku tak terbiasa tidur di tempat yang empuk, Satria yang sudah memejamkan mata menjawab dengan acuh tak acuh. Prameswari mengangkat sebelah alisnya, yakin. Menurutku kasur ini cukup luas. Satria membuka matanya, Nona cantik, aku menyewa kamar terbaik ini dengan uangmu. Jadi wajar kalau kau yang mendapat fasilitas utama. Ucapan pemuda ini mengingatkan Prameswari tentang kantung uangnya. Hei, berapa uangku yang kau habiskan? Tidak banyak, hanya 100 gabak. 100 gabak. Nanti kalau aku sudah punya uang akan kubayar. Kalau perlu, 2 kali lipat, ujar Satria sambil menyerahkan kantung uang Prameswari. Prameswari langsung menghitung sisa uangnya. Setelah selesai, ia berkata, sebetulnya aku sih tidak masalah uang ini kau gunakan. Toh, aku juga mendapat manfaatnya. Tapi, Satria menimpali. Tapi, karena kau sudah bilang akan menggantinya 2 kali lipat, aku merasa bersalah jika mengecewakan niat baikmu, haha. Sialan, aku lebih suka kau kecewakan kali ini, rutuk Satria memasang ekspresi sebal. Prameswari tertawa melihat tingkah pemuda ini. Tok, tok, tok. Pintu kamar diketuk. Satria langsung bangkit dan membuka pintu. Pak Tumir datang bersama seorang pelayan wanita.
Mereka membawa nampan berisi hidangan. Wah, apa ini, Pak Tumir? Tanya Satria sumringah. Sambil membungkuk-bungkuk, Pak Tumir menjawab, ini makan malam, Raden. Karena Raden sudah menyewa kamar yang terbaik, kami menyediakan makan malam dan makan pagi gratis. Baunya sedap sekali. Apa yang kau hidangkan? Tanya Satria lagi. Ini sop iga sapi muda, dan saya jamin, rasanya mantap. Untuk minumnya sudah saya sediakan juga wedang jahe. Supaya tubuh terasa hangat. Lalu, Pak Tumir menghentikan ucapannya. Dia menyerahkan sebuah bungkusan pada Satria. Pemuda itu menerima benda tersebut. Apa ini? Kening sang pemuda mengernyit. Anu, Raden, itu untuk menambah stamina dan tenaga. Barangkali Raden ingin melakukan, Pak Tumir mengedipkan mata beberapa kali. Oh, Satria paham. Selanjutnya pemuda ini pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kau ini tahu saja apa yang kuperlukan, Pak Tumir. Satria menepuk-nepuk pundak Pak Tumir. Pria tua itu tampak tersenyum puas. Satria lalu mendekati Prameswari. Sayang. Berikan padaku 200 gabak. Untuk apa? Tanya Prameswari. Meski demikian, ia tetap memberikannya. Untuk obat ini, jawab Satria sambil mengedipkan mata. Obat apa itu? Tanya Prameswari. Nanti juga kau tahu. Yang jelas, jangan salahkan aku kalau setelah ini kau tidak bisa lepas dariku, jawab Satria seraya tertawa lepas. Wajah Prameswari memerah. Ia sudah bisa menebak obat apa yang diberikan oleh Pak Tumir. Bagaimana ini? Batin sang gadis bingung. Setelah menerima uang tips dari Satria, Pak Tumir dan pelayan itu pun pergi. Satria melongok untuk memastikan bahwa di luar sudah tidak ada orang. Ia kemudian menutup dan mengunci pintu dari dalam. Lalu, dengan memasang senyum liar, pemuda itu mendekati Prameswari yang masih duduk di atas ranjang. Di penginapan, tengah malam. Tok, tok, tok. Raden, Raden, permisi. Raden. Saat ini, tampak dua sosok berdiri di depan pintu kamar yang disewa Satria. Karena dari dalam kamar itu tidak ada jawaban sama sekali, mereka saling menatap satu sama lain. Sepertinya mereka tidak mendengar. Coba ketuk lebih keras, perintah yang satu. Dok, dok, dok. Permisi, Raden. Masih tidak ada jawaban. Bagaimana Kakang Tumir? Orang yang tadi memberi perintah ternyata adalah Tumir. Untuk sesaat dia meragu. Namun akhirnya, ia kembali memberi perintah. Kita tak punya pilihan Parjo. Cepat buka pintunya. Tanpa berkata-kata lagi, pria yang oleh Tumir dipanggil Parjo segera mengeluarkan kunci. Dan, klek, pintu kamar terbuka. Saat ini, kondisi kamar cukup gelap sebab lampu sudah dimatikan. Berikan penerangan. Baik Kang. Parjo segera menyalakan sebuah lampu minyak yang menempel di dinding. Setelah ada cahaya, barulah keadaan kamar jadi terlihat. Kondisinya sangat berantakan. Ada bekas tumpahan nasi dan sayur. Di lantai juga tergeletak sebuah baju berwarna biru. Mata Tumir terbelalak. Raden, Raden. Tumir bergegas memanggil Satria. Namun pemuda itu tak menjawab. Matanya tetap terpejam. Raden, bangunlah. Ada apa ini? Tumir mengguncangkan tubuh Satria. Namun pemuda itu masih belum tersadar. Tumir lalu memandang Parjo. Lelaki itu paham. Dia segera menendang perut Satria. Biasanya, orang yang pingsan pun akan tersadar akibat tendangan tersebut. Sepertinya, pemuda ini sudah betul-betul tak sadar, Kakang, komentar Parjo kemudian. Melihat semua ini, Tumir terkekeh-kekeh. Lihat pelajar bodoh ini, Parjo, kata Tumir sambil menunjuk pada Satria. Dia tertidur sambil bertelanjang dada, hahaha. Tampaknya, sebelum dia berhasil membuka celana, obat tidur yang kita berikan sudah bekerja, timpal Parjo. Tumir mengangguk.
Kemudian dia mengalihkan pandangan pada Prameswari. Gadis cantik itu tampak tertidur pulas. Tumir menelan ludah saat melihat kecantikan yang terpampang di hadapannya. Dia pun mendekat lalu memegang tangan sang gadis. "Kakang," Parjo bersuara pelan. "Kau jangan macam-macam. Kau tak ingat pesan bos Kebo Ireng." Tumir mendengus pelan. Dia jadi teringat pesan Kebo Ireng. Bos bandit itu sudah berpesan agar tak ada yang boleh menyentuh sang gadis sebelum dia. "Sialan," maki Tumir dalam hati. "Baiklah, kita hanya perlu mengurus mereka seperti biasa," kata Tumir kemudian. Pemilik penginapan itu segera membopong Prameswari. Sedangkan Parjo membopong Satria. Namun, sesaat kemudian, kening Parjo agak mengernyit. "Kenapa kau ini Parjo?" Sambil agak meringis, Parjo menjawab, "Tidak apa-apa, Kakang. Hanya saja, karena tubuh pemuda ini tidak kekar dan besar, kupikir bobotnya tidak terlalu berat." "Ternyata lumayan berat." Tumir mendengus, "Kau ini mengada-ngada. Pemuda kerempeng begitu seberapa beratnya? Bilang saja kalau kau iri dan ingin tukar bawaan denganku ya kan?" Parjo menggeleng cepat, "Tidak, Kakang. Mana mungkin aku." "Cuih, jangan banyak bacot. Aku paham betul dengan watakmu. Ayo cepat berangkat," potong Tumir. Ia kemudian berbalik. Sebelum keluar dari kamar, ia melihat sebuah pedang yang tergeletak di atas meja. Tanpa pikir panjang, kepala penginapan itu meraih senjata tersebut lalu bergegas keluar. Tumir segera berlari dengan cepat meninggalkan penginapan. Di belakang, Parjo tampak berusaha mengikuti dengan kecepatan yang sedikit dipaksakan. Keduanya bergerak menuju ke arah utara. Mereka berlari dengan cepat. Maka, tak perlu waktu lama, bayangan mereka sudah hilang ditelan kegelapan. Pada saat yang sama, di depan penginapan, tanpa disadari oleh Tumir dan Parjo, sepasang mata memperhatikan segala yang terjadi. Sosok yang entah siapa itu memandang ke arah yang dituju oleh dua begundal tadi. Dia mendengus dingin, kemudian berkelebat pergi.